Sangat sekali. Jadi dia asli orang Jawa Timur, karakter Jawa Timur, terbuka, tidak takut kritik. Yang ada di belakang saya ini adalah tari Remo yang nantinya akan mengantar pasangan Tri Risma hari ini dan tujuan ke kantor KPU Jawa Timur. Fishing boat caught fire yesterday during the blaze was finally quenched after 3 hours of firefighting efforts. Indonesian singer Niki announced her third studio album, Boss, capturing the feeling of a new rush. Now, many of us know that sustainable agriculture will reduce their carbon footprint while maintaining or even... Israeli Defense Minister warned of an imminent large-scale operation in Rafah and other places across the enclave. Monyong dengan acara gak cuma jangkauan daerah ini. Karena itu milik masyarakat banyak, berarti yang memanfaatkan dan yang memperoleh keuntungan adalah masyarakat banyak. Sustainability atau riset, data-data yang terkait dengan alas hak. Tapi kan kadang-kadang kepingin iki cepet-cepetan tutup sampai di rumah dengan selamat itu. Saya lihatnya sisi positif ya. Ojo saja tuh tetap dengan acara gak cuma jangkauan daerah cerdas berkualitas ya. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Kembali berjumpa di Jelajah Kuliner. Seperti biasa, saya masih akan merekomendasikan Anda menu-menu pilihan untuk Anda mencari menu kuliner. Bersama saya Syahrini Dean dan inilah Jelajah Kuliner. Pemirsa, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terdapat sebuah tempat makan yang menawarkan sensasi makan di tengah hutan jati. Dan tempat makan ini pun menghadirkan kuliner khas Jawa Timuran seperti nasi pecel dan juga kopi koto. Makan sambil melepas penat. Siapa bilang tidak bisa dilakukan? Nah, bagi Anda, warga Jabodetabek, cobalah pergi ke Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di kawasan Kampung Cibeber, Kelapa Nunggal, terdapat rumah makan yang menawarkan sensasi makan di tengah hutan jati. Di rumah makan ini, Anda dapat menikmati suasana tenang, teduh, bahkan mendengar suara jangkrik. Benar-benar seperti berada di hutan ya. Konsep yang diusung rumah makan ini memang unik. Selain berada di tengah hutan jati, ornamennya juga berasal dari kayu jati. Konsep yang diusung mengadopsi rumah tempo dulu ala pedesaan. Rumah dikelilingi pepohonan rindang yang menghadirkan suasana asri. Awal untuk pendirian rumah layan itu sebenarnya kita lebih mengacu pada rumah kakek di Bojonegoro, di mana juga hampir sama vegetasinya jati, rumah kakek itu ada di tengah. Maka begitu kita dapat lahan ini, pikiran pertama, kenapa tidak coba ngadop rumah kakek? Di situ juga secara konstruksi kalau rumah jati juga lebih tahan terhadap segala sesuatunya, kecuali mungkin rayap kalau sudah.
Sementara untuk pilihan makanan, pemilik rumah makan menyajikan berbagai menu makanan Nusantara, salah satunya nasi pecel dengan bumbu khas yang didatangkan dari Jawa Timur. Nasi pecel di rumah makan ini menjadi menu favorit bagi para pengunjung. Namun jangan khawatir, di sini tidak hanya menjual nasi pecel saja. Para pengunjung juga bisa menyantap menu lain seperti ayam goreng, puyuh goreng hingga sop iga yang rasanya sangat lezat. Rumah makan ini juga cocok untuk tempat nongkrong sambil menikmati secangkir kopi kotok khas Bojonegoro. Kopi kotok dibuat dengan campuran kopi jenis Arabica dan Robusta yang digodok atau direbus bersamaan dengan gula dalam satu wadah. Yaitu campuran 70-30 Arabica dari Malang Arjuno, kemudian Robustanya dari Karanganyar Solo. Itu kita roasting manual tradisional menggunakan sangrean yang dari wajan tanah liat itu. Di roasting sampai dark, hampir keluar minyaknya itu. Terus kita grinding dengan scale grinding sekitar 2-3, jadi agak-agak tidak terlalu halus. Jadi pada saat kita nikmati kopinya itu masih ada yang bisa kerasa kita kunyah itu. Untuk harga makanan dan minuman yang ditawarkan beragam, mulai dari Rp10.000 hingga Rp35.000. Untuk Anda yang ingin mencoba sensasi makan di tengah hutan jati, Rumah Makan Omah Layana buka Selasa hingga Minggu pukul 8 pagi hingga 18.00. Kecuali Jumat buka pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Tunggu apa lagi? Perut kenyang, pikiran pun tenang bukan? Devri Novaldi, Seto Pratomo, Arisandi, CPM TV. Jika tadi ada kulineran dengan suasana di tengah hutan jati, sekarang saya ajak Anda untuk kulineran dengan suasana persawahan, tapi berada di tepi Sungai Berantas nih pemirsa. Nah, warung makan ini menyajikan menu sambalan iwak kali khas dari Sungai Berantas ini dengan sambal khasnya di atas cobek. Warung Teras Berantas yang berada di Desa Turi Pinggir, Kecamatan Megalu, Jombang ini menyajikan aneka ikan dengan sambal khas di atas cobek. Aneka sambal ini disajikan bersama aneka lauk iwak kali yang diambil dari aliran Sungai Berantas. Agar lebih segar, irisan mangga muda menjadi tambahan rasa sambal. Sambelan mangga muda ini pun menambah cita rasa sambal yang khas di warung Teras Berantas. Selain menikmati sambelan iwak, pengunjung yang datang juga bisa merasakan suasana sejuk semilir angin di tengah persawahan di sekitar warung. Tentunya menikmati makanan di warung ini akan membuat pengunjung betah. Padernya udah dimakan separuh, sambelnya udah, ininya udah, enak, seger. Yang paling menarik apa itu? Yang paling menarik sambelnya, sambal pencitnya. Pedisnya pas. Di Megalu kan belum ada yang kayak gini ya. View-nya, pemandangan, ada sawah, ada sungainya mungkin lagi nggak banyak airnya ya. Nanti kalau pas banyak airnya sudah pasti keren. Pemilik warung Teras Berantas, M. Bandi, mengaku sengaja memanfaatkan potensi lokasi ikan di aliran Sungai Berantas. Aneka jenis ikan diantaranya mujair, cendil, belut, patin, dan ikan lainnya. Potensi wilayah, ini kan kawasan Berantas, jadi kita menyiapkan ikan kali, jenis patin, belut, terus apa namanya itu, cendil, macam-macam itulah, semakin banyak menu-menu ikan kalinya. Dengan view persawahan kita bisa menikmati mas, kenyamanan, sunyi, angin,
Selain bisa menikmati suasana sejuk persawahan, Anda juga tak perlu membayar mahal untuk menikmati sambelan iwak kali ini. Harga ditawarkan cukup terjangkau, yakni Rp15.000 hingga Rp20.000 saja. Saiful Mualimin, CTV Jombang, Jawa Timur. Ikuti dan ramaikan event Poliden Bali Kinsenyu. Simbolis pemasangan dan penyerahan gigi tiruan, edukasi kesehatan gigi, hiburan musik, door prize, dan keseruan lainnya. Sabtu 19 Oktober 2024 pukul 8 sampai selesai di kantor Kelurahan Kedindang, Surabaya. Poliden perekat gigi palsu. Gigi palsu merekat hingga 12 jam, gigitan lebih kuat. Kak Cuma Cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah kaya Saksikan Kak Cuma Cangkruan bersama Dinas Perhubungan Jawa Timur dengan tema evaluasi Trans Jatim Koridor 5 Terminal Purabaya Bangkal. Jumat 18 Oktober 2024 pukul 18.00 hanya di JTV. Pasien ini terus melaju hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga derby della Madonia di jornada kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persebaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Wow. Aha. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Suasana hujan seperti saat ini paling enak memang menikmati yang hangat-hangat ataupun ngopi. Saya punya rekomendasi tempat ngopi yang enak. Ini ada di Desa Wangkelan, Kecamatan Cingambui yang berada di perbatasan Kabupaten Ciamis dan juga Garut. Tempat ini Anda bisa menikmati kopi Robusta dan juga Arabica sambil menikmati pemandangan pegunungan yang cantik.
Menikmati kopi Robusta dan Arabica di Desa Wangkelang, Kecamatan Cingambul, di perbatasan Kabupaten Ciamis dan Garut kian nikmat karena Anda akan dimanjakan dengan pemandangan pegunungan. Salah satu kedai yang menyajikan nikmatnya kopi dan indahnya pemandangan ialah kedai Kopi Usaha Barokah atau Ubar. Kedai ini memasok kopi Robusta dan Arabica dari warga Desa Wangkelang, Kecamatan Cingambul. Menurut pengunjung kedai, meminum kopi khas Majalengka memiliki rasa dan tekstur berbeda dengan kopi lain. Apalagi lokasi yang sejuk dan indah dikelilingi alam pegunungan. Tentu tadi saya sudah meminum terkait dengan kopi yang disajikan di Cafe Ubar ini, dan tentu rasanya memiliki kekhususan tersendiri karena saya rasakan tadi teksturnya begitu lembut, amposnya juga tidak ada, dan rasanya mudah-mudahan mencerminkan bahwa ini kopi Majalengka gitu. Banyak banget minuman, kopi, jahe, wedang, dan yang lain-lain juga ada. Tanamannya ada di hutan sini. Ya sekitar 1 hektar lah. 1 hektar. Ya masih pengembangan, ya bibitan udah. Olahan kopi khas desa Cingambul dari kopi yang ditanam warga desa dijual mulai harga Rp7.500 sampai Rp12.500 per gelas. Udin Pepe, SMTV, Majalengka, Jawa Barat. Selanjutnya pemirsa, saya akan menghadirkan sebuah toko kopi legendaris di kawasan Ibu Kota. Nah, toko kopi ini menghadirkan beragam kopi Nusantara, dan kopi ini telah bertahan hingga puluhan tahun. Ya, toko kopi ini adalah toko kopi Sari Murni yang ada di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Tak heran di Indonesia, kedai kopi banyak bermunculan. Kini, rasanya tidak sulit menemukan kedai kopi modern hingga konvensional yang menjual secangkir kopi. Keberadaan toko kopi Sari Murni bisa menjadi sebuah bukti bahwa budaya menikmati kopi sudah mengakar sejak lama di Indonesia. Toko kopi yang menjual biji hingga bubuk kopi ini sudah ada sejak 1952. Awalnya, toko kopi legendaris ini sempat berpindah-pindah tempat, mulai dari berjualan di bawah pohon di dekat stasiun Jatinegara, hingga akhirnya menetap di sebuah ruko, masih di kawasan yang sama. Zaman dulu orang tua saya ngajak abangnya terus ngajak adiknya, jadi 3 saudara ya. 1952 lah. Tapi dulu posisi kan bukan di sini, di dekat stasiun, tapi pinggir jalan di bawah pohon sengon. Terus ya tahun 72 pas PJK bangun pindah ke sini, 74 pindah dekat stasiun lagi. Sekarang dibongkar ya balik sini lagi. Toko kopi yang saat ini dikelola oleh generasi kedua menjual kopi-kopi fresh atau kopi yang baru saja digiling tanpa pengawet. Kopi yang dijual di toko ini berasal dari biji kopi terbaik yang ada di Nusantara dengan jenis Robusta dan Arabica yang didatangkan dari Sulawesi. Dari Sulawesi dan Sumatera, cuma 2 sih, kita cuma Sulawesi sama Sumatera. Iya, yang kalau Sulawesi ya biasanya Toraja buat Arabicanya, tapi kalau yang Robustanya kan dulu Sulawesi juga ada, tapi kalau Gayo ya Sumatera yang Arabicanya. Ragam jenis kopi ini dijual mulai harga Rp60.000 hingga Rp200.000 per kilogramnya. Toko Sari Murni ini tidak hanya menyediakan bubuk kopi, konsumen juga bisa membeli biji kopi yang diinginkan, baik murni maupun campuran lebih dari 1 jenis biji kopi. Tidak hanya usianya saja yang telah capai 70 tahun, toko ini juga masih menggunakan alat penggiling kopi tua setiap hari. Oh, ini dari zaman dulu Pak, dari orang tua saya udah umurnya sama saya tuan mesin gilingnya. Tapi ya mesin giling, kalau teknologi sih serasa hampir sama aja, cuma yang sekarang punya mungkin lebih banyak variasinya deh, bisa langsung misalnya mau mesin bikin
cappuccino atau espresso gitu. Biasanya tinggal disetel langsung dia ngatur sendiri buat kekasaran. Toko Sari Murni buka dari Senin sampai Sabtu sejak pukul 9.30 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Toko Sari Murni menjual kopi dengan merek Bintang Mercy atau lebih dikenal masyarakat dengan kopi cap sedan. 70 tahun usia bisnis ini, toko kopi legendaris di ibu kota masih akan terus menghadirkan bubuk dan biji kopi terbaik bagi para pecinta kopi. Devi Novaldi, Seto Pratomo, JPM TV. Kali ini saya berada di Festival Jajanan yang menghadirkan 50 lebih UMKM dan juga UKM seputar kuliner. Ada kuliner Asia, Western, dan juga kuliner lainnya hadir di tempat ini. Nah, berbicara tentang UMKM, saya akan menghadirkan sebuah UMKM usaha kuliner tradisional Klepon yang ada di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Usaha ini sudah berdiri bahkan hingga puluhan tahun. Usaha rumahan kuliner Klepon milik Sri Winarni berada di Desa Wonosari, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Kuliner tradisional yang sudah puluhan tahun ini selalu ramai oleh para pembeli. Kebanyakan pembeli Klepon ini adalah warga dari luar daerah Kediri. Mereka sengaja datang untuk menikmati kuliner tradisional yang sudah melegenda. Nama Klepon Wonosari sudah cukup dikenal. Selain melegenda, juga sudah memiliki pelanggan tetap. Para pembeli menyatakan kerinduannya terhadap kuliner tradisional. Memang suka makanan manis. Menarik dari Klepon apa sih? Kalau di sini tuh menurut saya manisnya itu pas, tidak terlalu manis, juga tidak. Saya paling suka sebenarnya lopisnya. Kalau Kleponnya itu ya buat tambahan aja kalau saya di sini. Saya sukanya Klepon. Usaha rumahan Klepon Wonosari sudah ada sejak 50 tahun lalu. Dalam sehari bisa menghabiskan 30 kg adonan. Sementara harganya relatif terjangkau, yaitu Rp4.000 untuk satu porsinya. Berisi klepon, lupis, dan cenil. Harganya batasan per gelas per porsinya 4.000. Itu terdiri apa aja? Klepon, lupis, kalau di rata-rata 30 kilo jadi berapa porsi? Tidak tahu. Meski banyak permintaan untuk mengirimkan secara online, namun Sri Winarni memilih tetap menjual seperti biasa saja. Ada kepuasan tersendiri saat bisa melayani pembeli secara langsung. Klepon Wonosari berada di sebuah gang kecil di Desa Wonosari dengan menyajikan konsep rumah kuno. Pembeli betah untuk berlama-lama menikmati camilan tradisional ini. Muhammad Zainurofi, JTV, Kediri, Jawa Timur. Jika tadi ada Klepon, selanjutnya ini masih ada jajanan tradisional kue balok menes. Kue balok menes ini kue tradisional khas dari Pandeglang. Nah, uniknya pemirsa, kue balok menes ini bentuk dan juga ukurannya ini mirip sekali dengan kue getuk. Tapi bedanya kue balok menes ini disajikan dengan taburan serundeng di atas kuenya. Ini dia kue balok menes, kue tradisional khas Pandeglang yang sekilas mirip getuk. Kue balok menes berbahan dasar singkong tanpa campuran pengawet apapun. Biasanya balok menes ditaburi bawang goreng dan serundeng untuk menciptakan aroma yang nikmat. Proses pembuatan balok menes juga sangat mudah. Pertama, merebus singkong. Setelah singkong dingin, kemudian ditumbuk hingga halus. Lalu dicetak persegi menyerupai balok dan ditaburi pelengkap bawang goreng dan serundeng.
Kue balok menes dijual dengan harga Rp3.000 hingga Rp5.000 tergantung ukuran. Salah seorang penjual kue balok menes, Udin Jainuddin, mengatakan balok menes merupakan makanan khas Kecamatan Menes yang sudah turun-temurun dinikmati warga Menes. Udin merupakan generasi ketiga yang hingga kini masih memproduksi kue balok menes dan melestarikan makanan tradisional ini. Setiap hari Udin mampu menghabiskan 50 kg singkong. Per hari omsetnya tembus Rp1 juta. Jadi prosesnya alami, singkong sama garam, nggak ada lagi, jadi pakai serundeng. Nah, balok ini khas Pak ya? Khas Menes. Ini dinamakan balok itu, jadi bumbunya di jero itu diginiin, dipanjang ya, ditilap, jadi namanya kayak balok itu. Jadi dipotong-potong itu kan, bumbunya di dalam itu balok namanya. Sekarang makan udah canggih ini, jadi diiris-iris kecil aja, pakai dicocol. Sementara bagi para penikmatnya, kue balok menes cocok sebagai camilan dan teman minum teh di waktu santai. Bahkan saat Ramadan ini, kue balok menes cocok dinikmati saat berbuka puasa. Kalau rasanya sih mungkin beda ya, jadi ibarat singkong ada rasa-rasa kayak goreng bawangnya gitu, manis, ada manis. Nah, kalau buat daerah kita sih di Menes, kalau buat bulan puasa kan kalau buat makan kayak nasi itu kan berat ya, agak berat. Jadi kalau sebenarnya sih paling makan kayak balok dulu gitu, biar enak aja, biar nggak terlalu berat ya. Kue balok menes biasanya disantap oleh masyarakat setempat untuk menemani minum teh atau air jahe. Kombinasi ini semakin menambah kenikmatan kue yang banyak ditemui di pasar tradisional wilayah Pandeglang tersebut. Yusef Kurnia, JPM TV, Pandeglang, Banten. Pemirsa, selain juga ada jajanan menu kuliner Asia dan Western di festival jajanan ini, ada juga menu-menu camilan. Dan memang menu camilan ini banyak diburu pengunjung yang datang ke tempat ini. Nah, saya masih punya satu rekomendasi lagi nih pemirsa, camilan atau jajanan tradisional dari kota Cilegon, yaitu bolu kuwuk dan juga kue engkak. Nah, makanan ini masih diproduksi dengan cara tradisional menggunakan tungku dan dibakar. Ini dia bolu kuwuk, makanan khas yang ada sejak zaman Kesultanan Banten, diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya Munajah, warga Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta. Bolu kuwuk terbuat dari beberapa campuran seperti tepung terigu dan jahe. Setelah bahan dicampur, bolu dipanggang di dalam gerabah tanah di atas tungku menggunakan sabut kelapa. Hampir sama dengan bolu kuwuk, kue tradisional lainnya yaitu engkak atau kue lapis memiliki bahan dasar dari tepung beras ketan, santan kelapa, dan dicampur mentega serta telur dan dimasak dalam tabung kaleng yang diatasnya ditutup dan diberi bara api agar menciptakan panas untuk mematangkan adonan kue. Proses pembuatan secara tradisional tetap dipertahankan untuk menjaga cita rasa kue agar legit dan lembut. Karena proses pembuatannya terbilang cukup rumit, kue ini dijual seharga Rp200.000 per loyang. Meski terbilang mahal, namun kue ini tetap digemari karena biasa dijadikan sebagai makanan wajib saat momen tertentu seperti hajatan, lamaran, serta kegiatan keagamaan lain. Emang dibakar kayak gini, Bu? Iya, dibakar. Nggak bisa pakai oven? Nggak bisa pakai oven, nggak bisa direbus, ini harus begini. Harus dibakar dulu? Iya, dari nenek moyangnya harus begini bikinnya. Bu, kalau di pasaran harga kue engkak ini berapa, Bu? Di pasaran 200. 200.000 iya, per loyang? Per loyang. Sulit nggak sih, Bu? Ibu bidan, ibu dokter, semua beli ke sini kan harganya 200. Sulit nggak sih, Bu, bikinnya, Bu? Emang sulit bikinnya, itu yang sulit, yang susah, yang panas, yang capek.
Dari proses pembakaran itu ya? Iya, kita promosikan ya. Selain Paben memiliki potensi sumber daya alam, juga memiliki potensi UMKM yang seperti ini. Ada engkak, ada bolu kuwuk yang dibuat secara tradisional ya. Dan ini harus kita kembangkan. Mulai dari bagaimana mengemas ya, kemudian juga kita bantu nanti legalitasnya dan kemudian promosinya ya. Untuk membantu menjual produk UMKM yang berasal dari daerahnya tersebut, pihak kelurahan bakal meminta dukungan dinas dan komunitas setempat. Dede Supandi, JPM TV, Kota Cilegon, Banten. Alah, Pak, tumbas korek, matur nuwun. Pak. Boleh rokok ilegal. Rokok ilegal. Penting coba rokok ilegal, Pak. Rokok ilegal ciri-cirinya itu bukan polos. Kalau kita nyetain rokok ilegal. Ini kita nguling rokok ilegal gue. Tahu juga. Aduh, rokok harus nih. Kita bisa bantu pertanian kita. Aku pikir si pajak itu mau bisa ganggu belakang, rumah sakit. Oh, ketiga, Pak. Iya. Ada hubungi nggak Pak? Rokok ilegal itu Pak? Makanya itu macam-macam mereka rokok ilegal terus, misalnya itu rokok ilegal. Ini kok pidana ya? Oh pidana? Iya Pak, iya Pak. Penjara nih. Ini Pak, sepurone sing akeh Pak ya? Iya. Ki rokok ilegal Pak. Pak, sepurone Pak, sing akeh Pak ya. Masyarakat Banyuwangi gempur rokok ilegal. Gimana datang kamu ke sini tanpa sopan santun? Kamu sudah pikun gitu. Ini bukan nama kamu yang asli, ngerti? Paham nggak kamu? Nah, pikun. Waduh. Iya. Iya. Kamu di sini belum? Datang kemarin tujuan apa? Belum kamu jawab. Saya kesini mau silaturahim sama sampean. Nggak begitu caranya. Iya, kamu caranya. Sebagai. Iya. Tadi apa? Ada salam ke saya. Ya, assalamualaikum. Iya. Jangan gebrak-gebrak toh, Pak. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Bapak rumahnya mana? Saya rumahnya di situ. Nah, kalau apa? Purnomo, sebenarnya. Purnomo, enggak. Niat kamu pakai seragam dinas negaranya apa? Oke, saya polisi, Pak. Polisi. Dinas di? Saya dinas di Polres Lamongan, Pak. Kota apa dari? Saya di Polres itu di Polresnya, Pak. Polres. Nggih, Bapak namanya siapa? Dalam San mawon. Panggilannya pundi? Ada. Rumahnya banyak. Rumah banyak. Nama siapa? Purnomo, Pak. Asli enggak? Asli. Kepentingan apa di hari apa sekarang? Ini hari. Jangan ngarang. Ini hari Jumat ya, Pak. Oh. Iya, ini. Niat kamu apa? Niat saya. Nyap. Apa? Nyap. Nyap niku apa, Pak? Waduh. Semalam ada kejadian apa di daerah satu jalan ini? Beberapa kejadian. Gimana datang kamu ke sini tanpa sopan santun? Kamu sudah pikun gitu. Ini bukan nama kamu yang asli, ngerti? Paham nggak kamu? Nah, pikun. Waduh. Iya. Iya.
Ya wes terserah, Bapak yang marah saya yang dengarkan. Oke. Nah, saya ya, Bapak yang marah saya yang mendengarkan. Pun saya ikhlas. Itu enggak Ya, gimana Pak? Gimana Pak? Nggak bisa, kamu tujuan apa kamu sini? Loh, tujuan saya ke sini duduk ya Pak. Jengkel dong. Ya. Ya, terus maunya Bapak apa? Loh, kamu sudah ingkar di sini. Kok mau saya bagaimana loh? Ingkar gimana toh Pak? Kamu di sini belum datang kemarin tujuan apa? Belum kamu jawab. Saya kesini mau silaturahim sama sampean. Tidak begitu caranya. Iya, kamu caranya. Sebagai Ya. tadi apa? Ada salam ke saya. Ya, assalamualaikum. Iya. Jangan gebrak-gebrak toh Pak. Kamu bikin saya begitu. Lu enggak kamu kenapa? Kenapa Pak? Saya kenapa Pak? Kamu ada yang aneh. Nih tata cara sopan santun kamu ini pakai pakaian seragam begini dengan cara seakan-akan bermoral kayak gitu. Seakan-akan gimana tuh Pak? Loh, kenapa sih kamu komunikasi bahasa? Seakan-akan gimana? Saya nggak tahu sih. Ini perlunya apa? Tabrakan semalam itu? Nggak ada yang tabrakan Pak. Ada, nabrak itu mobil itu. Di modok. Baju siap, Wil? Halo, ampun Pak. Baju, bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak, bismillahirrahmanirrahim. Ada anu nggak ya? Gunting nggak ya? Dipotong dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada? Bener nggak ada? Tang aja deh. Lo pakai tang contoh apa? Boten. Ini untuk talinya ini kilo, untuk talinya Bapak. Tali. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Jangan kakak. Ini Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lah terus pakai apa? Saya orang Islam ya. Masya Allah gitu. Oh Bismillahi Masya Allah. Tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini kamu masih ini enggak. Ini kalau enggak sabar harus sabar Pak. Loh, kok anggap ya, saya? Sudah. Bismillah. Kesamaan sama saya yang mana? Dalam? Kesamaan sama saya pas hari Jumat ini ada. Oh, hari kan lahirnya hari Jumat juga toh? Siapa? Bapak. Loh. Lari nopo? Selasa Kliwon. Oh, hari Selasa Kliwon. Iya. Iya. Jarang Pak, rambutnya ini pun jarang. Jarang ini. Jadi anu yo, jarang. Jadi kalau jarang itu apa kalau kena keringet itu loh Pak? Oh, lendirnya jelek. Lendir? Kok suntik kan nggak tahu orang suntik. Alhamdulillah ya Allah Pak. Diam dulu Pak, nanti tak bersihkan. Jangan. Kamu ada sesuatu hal dulu, temukan banyak rambut ini. Buat apa jenengan? Bakar. Oh coba, lah nggih, cak bersihkannya. Masya Allah. La haula wala quwwata. Apa? Yahoo. Ya apa sih? Yahoo niku nopo? Diem sih. Wahedia. Iya. Yahoo. Nyang. Kayak lagu India aja Pak. Ya Allah, kami juga bingung. Pada saat itu saya kirain beliau ini orang terlantar atau orang dengan gangguan jiwa. Ternyata beliau itu benar-benar orang terlantar, namun kami baru sadar setelah saya mencium aroma yang kurang sedap. Ternyata benar perkiraan saya. Beliau itu ngomong kasar karena dalam keadaan mabuk. Sehingga ya kami nggak harus terpancing. Namun kami ikutin terus saja maunya beliau kayak apa. Tujuan kami hanya kepingin menolong. Itu saja. Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman tanpa efek samping.
kombinasi dari tanaman herbal pilihan yang kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata. Biodetra, solusi kesehatan mata. Biodetra, mata sehat, jernih melihat. Yo. Taman saya lah. Ya boleh. Terkadang lu aku kayak ayo wayah iki lho. Wayah apa? Wayah Semar Mesem. Dijamin ngakak Semar Mesem. Ben dina Minggu jam 18.00 nang JTV. Wis tonton gol. Selamat. Jelas. Paketan entek. Pakei. Yo. Oh, pesiron. Oh. Paketanmu gak tau tek sih. Loh, awakmu pasti gak tau melok kuis tul China. Nanti di ngopo? Nak JTV Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8. Iling-ilingin ya. Iya. Pokok setiap Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8 nduk kuis tul China JTV 100% Jawa Timur. Entek manek paketannya lagi. Iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita basa Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semoblak gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kayak nyimpen palet karo loro dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. Ketemu maneh karo topik monyong nang acara gak cuma cangkuran gareng. Karena itu milik masyarakat banyak, berarti yang memanfaatkan dan yang memperoleh keuntungan adalah masyarakat banyak. Sustainability tourism, data-data yang terkait dengan alas hak. Tapi kan kadang-kadang kepingin iki cepet-cepetan tutup sampai di rumah dengan selamat itu. Saya lihatnya sisi positif ya. Ojo bisa channel tetap menang acara gak cuma cangkuran gareng cerdas berkualitas yo. Jenengan itu loh awalnya garang, guala. Enggak itu. Gimana? Sering diganggu orang gila. Sampean? Iya. Sampean sering diganggu orang gila? Iya. Masya Allah. Berarti jenengan ini waras loh. Loh. Ya apa sih kamu anggap saya sakit tadi? Yang anggap sampean sakit enggak, sampean enggak sakit. Ya, dikata saya mah boleh aja perkara minuman. Sampean ngapain kok minum tuak? Ngapain? Sudah dikasih orang supir. Buangnya wis tuak nanti bikin. Itu. Ini mabuk, Pak. Kalau mabuk kalau mabuk pakai Asmaul Husna. Loh, kok mabuk kok pakai Asmaul Husna ini gimana sih, Pak? Ya, apa sih? Enggak boleh. Bentar. Ini ya, Pak. Dalam. Sebentar. Yang mana? Bentar. Iya, itu polisi Bogor itu di Indopol. Ya, Indopolin sebentar. Bismillahirrahmanirrahim sebentar. Saya bersihin biar cepat selesai. DKI ini. Datang yang Sini, Pak. Tunduk, Pak. Tunduk ya, Pak. Coba kamu. Gini loh. Nah. Udah bisa melihat. Iya, makanya biar bersih, Pak. Nah, maka dari situ. Nah. Orang-orang begitu kan syukur ya, Pak. Enggak apa-apa. Ini kan sepi. Kalau ada orangnya saya nggak berani. Oh, gitu. Loh, Pak, ganteng, Pak. Masya Allah, Pak. Ganteng sampean. Perempuan. Anu memang. Apa? Bau tua itu loh sampean tuh. Bau tua karena sampean habis minum tua itu. Lah iya dibuang loh sampean, kenapa tadi minum? Haus air putih aja. Ayo Junah. Tangi Wil tak lepasan aja. Ada air putih. Ada air putih. Ambilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuannya ini loh, Pak. Biar jenengan ini. Nah, Nah. Ini nanti
Hilang semua nanti punya saya. Tidak apa-apa. Jangan, nah kamu sambung lagi, jangan ngapain, rusakin gitu. Nah, nanti tak ganti. Mana? Ini lo gantinya, lo bagus, itu sampean buang. Iya, sudah. Ntar. Nggak kuat Bapak. Wah. Nggak kuat Bapak. Oh, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Masya Allah, la quwata illa billah, innahu azizun alim. Iya, saya cuma cicil mana peti aku. Tapi kamu siksa saya ini dengan ini. Ya, enggak apa-apa, sudah. Dan jangan masukin. Hilang sampai hilang ya. Awas. Iki opo? Pun, kasih orang hadiah. Ya, kasih hadiah. Apa? Ini. Ini loh, sampai nanti gak tak kasih baju lagi loh. Jangan. Sampai nanti gak tak kasih baju lagi loh. Ini kan sampai sudah tak ganti baru. Kok rugi-rugi gimana, wong? Sudah, celana. Ya, ayo, nanti ganti celana. Jangan. Ini loh, tak ganti celana baru ini loh. Loh, enak minum itu. Daripada minum toa, mabuk nanti jenengan jalan malah bahaya. Saya gini istirahat ini. Saya ini minuman apa ya? Ya minuman toa kok, ya mabuk. Udah, nanti tutup, nanti tak tambah lagi. Sudah, ayo. Nah, dilepas ini. Jangan, ayo ampun, itu siapa ya kalau ini baunya bau toa. Iya, teman. Baunya bau toa, nggak enak. Alhamdulillah, sudah berpakaian bagus. Meskipun Bapak ini nggak tahu temperamennya ini tinggi karena minum tua kali. Jadi kalau kita ajak ngobrol masih belum nyambung. Buat teman-teman, saya mengucapkan terima kasih atas semua doa dukungannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadikan berkah barokah. Kami kaget sih. Jadi saya kira itu beliau sudah habis minumnya. Jadi sisa mabuknya aja. Namun di saat saya menggeledah ternyata masih ada botol minuman tua. Sehingga kami bujuk, kami rayu gimana caranya minuman itu kami ambil dan kami buang. Karena tujuan kami hanya ingin membantu bapaknya saja. Prosifa sudah terdaftar resmi di Badan POM dan memiliki sertifikat halal MUI. Terbukti aman tanpa efek samping. Seminggu saya konsumsi rutin Prosifa, akhirnya bisa sembuh. Saya dulu sering mencoba produk-produk lain, tapi hasilnya tidak nyata seperti produk Prosifa ini. Ingin sehat? Minum Prosifa. Ay, pulsa lonte itu Terus. Wah. Mangkane melok kuis. Kuis apa? Kuis Tul Jaena. Kuis Tul Jaena kapan? Loh, gorong ngero. Iki lho. Oh, iya. Acara ini dipersembahkan oleh Mas, Assalamualaikum. Namanya siapa? Siapa? Namanya sampean siapa? Oh, enggak bisa ngomong dia. Ayo kita ke anu yuk, ke ya, coba ya. Sini. Namanya wah, aku nakok ini piye ngene iki? Iya, nakok ini ya. Iya, di nakok ini di. Ini apa ini? Hah? Tidak apa-apa. Dia saudara kita juga sama kayak gini. Hah? Sip. Salaman sih. Ini kasih. Ini sebentar. Ini Kang. Ya Allah, lo bawa ngerti duit jadi. Ayo dimandiin dulu. Mandi. Mau? Ayo. Oh.
Hai. Buat teman-teman yang tahu masnya ini siapa, monggo silakan bantu kami biar kami bisa apa ya? Hah? Saya. Nah, duduk. Ini dilepas. Kan Wil, gak ngerti Wil, coba nah, keren Wil. Ini lo bro, baju tak udukno. Dilepas dulu. Berdiri, ya. Ya. Pada saat itu saya ngelihat seorang pemuda dan saya yakin bahwasanya beliau itu orang dengan gangguan jiwa. Namun perkiraan saya salah. Saya menemukan seorang pemuda, tapi nggak bisa saya ajak ngomong dan saya bingung pada saat itu. Saya cuma gimana caranya saya tahu namanya siapa, alamatnya di mana. Karena ternyata beliau itu tunawicara. Jadi saya potong rambutnya, saya bersihkan di depan balai desa. Dan saya berusaha gimana caranya ini bisa ketemu keluarganya. Sehingga saya gimana caranya namun saya merasa kesulitan. Syukur alhamdulillah pada saat kami menggeledah bajunya, menggeledah tasnya yang dibawa, kami temukan KTP. Dan benar-benar ternyata KTP-nya ini punya si Mas ini. Dan alhamdulillah setelah kami hubungi pihak desa, hanya perlu waktu 2 hari, akhirnya Masnya yang kami temukan dengan kondisi tunawicara dijemput pulang. Apakah Anda sering mudah terasa capek, dada terasa sakit, kaki kesemutan dan baal, sering buang air kecil, lemah syahwat, dan menderita luka yang tak kunjung sembuh? Waspadalah, bisa jadi Anda terkena penyakit diabetes. Atasi segera penyakit diabetes Anda sekarang juga. Herbates, herbal diabetes Anda. Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan yang kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata. Bionetra, solusi kesehatan mata. Bionetra, mata sehat, jernih melihat. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Sumambiru, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. Iya. Sama saya lah. Saya boleh. Terkadang lu apa kayak tadi. Ayo wayah iki lho. Wayah apa? Wayah Semar Mesem. Dijamin ngakak Semar Mesem. Ben dina Minggu jam 18.00 nang JTV. Wis tonton gol. Sing nomor 1 coba saiki wayahe lur. Oh, nomor 2 yuk nonton pojok kampung. Oke, nomor 3 beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung beritane
rambutnya potong. Purnomo. Purnomo. Saya bersihin ya. Hah? Ini dilepas dulu, ini dilepas. Ini dilepas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Merinding aku. Ya Allah, muka-muka panjang umur, sampean ketemu keluarganya ya Mas. Sementara ben sampean tinggal sama Pak Purnomo. Ini beneran, saya tadi sempat kaget kok merinding ya saya. Hai. Ini esnya tadi diminum dulu, baru mandi. Jos. Bantulah saudaramu di saat saudaramu haus. Bantulah saudaramu di saat saudaramu lapar. Berikan bajumu, berikan pakaianmu untuk saudaramu yang telanjang. Atas nama siapa? Ini saya nemukan kartu sehat sama KTP ya. Atas nama Selamat Riyadi. Lahir Purworejo tanggal 12 bulan 3 tahun 1945. RT 2 RW 7 Grantung Bayan Purworejo. Nanti kita akan telusuri, mudah-mudahan ketemu. Mudah-mudahan benar ini alamatnya loh ya. Mudah-mudahan. Jadi pada saat kami ketemukan dompet, yang mana dompet itu kan banyak nih orang dengan gangguan jiwa, biasanya dia itu menemukan dompet, identitas semuanya dimasukkan. Dan kami yakin bahwasannya KTP-nya pemuda, karena dia meyakinkan betul dengan saya. Dia dengan pakai kode ini punya saya. Dan setelah saya tunjukkan benar ini KTP-nya, dengan logat, dengan gaya saya yakin bahwasannya KTP itu punya pemuda tunawicara itu. Jadi teman-teman, namanya Mas ini namanya Selamat Riyadi. Namanya Selamat Riyadi, dia tinggal di RT 2 RW 7 Grantung Bayan, Kabupaten Purworejo. Siapapun yang kenal Mas ini, saya minta tolong informasinya. Mas ini akan saya rawat sampai ada yang menjemput. Kalau nggak ada yang menjemput, Mas ini berarti tinggal sama saya selamanya. Ya? Oke? Sip. 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 Ya. Ya. Nah, ya. Dukung terus kegiatan kami Purnomo Belajar Baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadikan berkah barokah. Semakin banyak menolong orang, mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.